Erudisio, garis terdepan dalam kemajuan sains dan teknologi dunia. Terdapat ilmuwan-ilmuwan cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Neng Laila terlahir dalam keluarga yang demikian. Tetapi, dikarenakan pekerjaan mereka, orang tua Neng Laila tidak memiliki waktu untuk berkumpul dengan anaknya. Maka, dia dibesarkan oleh kakeknya, Sugiono. Sebagai ilmuwan yang paling menonjol di erudisio, orang tua Neng Laila berharap dia terus belajar dan menjadi ilmuwan seperti mereka. Namun, Neng Laila tidak tertarik dengan sains. Dia sama sekali tidak akrab dengan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Dia juga memiliki sifat dan ketertarikan yang berbeda dengan mereka. Daripada menanamkan hatinya pada misteri sains, dia mengagumi kakeknya, yang merupakan seorang mantan penjaga kota erudisio. Sehingga menumbuhkan jiwa petualang serta rasa keadilan yang kuat selama diasuh kakeknya. Neng Laila yang masih kecil sering berlatih berbagai teknik bertarung dan mengasah kemampuan bernalar dan investigasinya, di bawah arahan kakeknya. Seiring bertambahnya usia, rasa hausnya akan ilmu pengetahuan juga bertumbuh, dan segera, hasratnya untuk menjelajahi dunia di luar kota kelahirannya semakin kuat, hingga dia tak dapat menahannya lagi. Di dalam pikirannya, teknologi dari erudisio tidak seharusnya hanya membawa keuntungan bagi kota dan rakyatnya, tetapi harus digunakan untuk mengubah dunia. Namun, ayahnya memperingatkan bahwa dunia di luar erudisio tidak teratur dan penuh dengan bahaya, dan dia yang masih muda perlu sedikit lebih dewasa lagi sebelum berpikir untuk pergi berpetualang. Tetapi, kebencian dan frustasi Neng Laila kepada ayahnya yang dulu tidak mempedulikannya mengakibatkan peringatan itu tidak dipatuhinya. Dia mengabaikan ayahnya, yakin bahwa kurangnya dukungan darinya merupakan wujud penghindaran tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Faktanya, sesungguhnya ayah Neng Laila mencintainya melebihi apapun di dunia, dan dia menggunakan teknologi termutakhir Leviathan di erudisio untuk membuatkan Neng Laila Malefic Gun, pistol jahat. Namun, karena takut Neng Laila akan menolak hadiah yang dia berikan, ayahnya memberikannya kepada kakeknya, yang kemudian menyerahkannya kepada Neng Laila sebagai hadiah darinya. Ayah Neng Laila tidak memperkirakan bahwa hadiah itu membuat Neng Laila semakin ingin berpetualang. Pada ulang tahunnya yang ke-16, Neng Laila diam-diam membawa pistol jahatnya dan keluar dari erudisio di tengah kegelapan untuk berpetualang di dunia yang besar dan luas. Tidak lama kemudian, dia mencapai sebuah kota terpencil di barat daya kerajaan Monian, di mana banyak anak kecil menghilang. Sekarang, dia akhirnya mempunyai kesempatan untuk menguji kemampuan bertarung dan melacak yang dia pelajari sejak kecil dari kakeknya. Setelah menginvestigasi wilayah dan menelusuri jejak petunjuk, dia pun menemukan kriminal yang menculik anak-anak kota, membuntuti hingga ke markas mereka, dengan tekad menghentikan tindakan jahat dan menyelamatkan anak-anak kecil yang malang. Tapi, Neng Laila tidak mengetahui bahwa mereka bukan penculik biasa, melainkan ilmuwan jahat dari laboratorium 1718 yang selalu melakukan eksperimen kejam terhadap manusia. Dalam amarah memikirkan penderitaan anak-anak itu, Neng Laila mengangkat Malefic Gun-nya dan menerobos ke area tahanan. Kesulitan dan bahaya dari pertempuran yang diakibatkan jauh melebihi apapun yang dia bayangkan. Di tengah pertempuran,
Para pekerja laboratorium 1718 mengenali teknologi Leviathan yang di tangannya. Mereka segera mengubah tujuan dari operasi mereka. Tidak lama kemudian, anak-anak yang diculik terselamatkan, tetapi Neng Laila jatuh ke tangan mereka dan mengambil Malefic Gun-nya. Neng Laila dikurung di penjara bawah tanah yang gelap. Saat dia kehilangan harapan, dia tiba-tiba dilepas dan dikembalikan ke Erudisio. Tetapi saat dia kembali ke Erudisio, sebuah kejutan yang lebih besar menantinya. Ayahnya keluar dari persatuan ilmuwan dan menjadi anggota laboratorium 1718 yang jahat. Meskipun dia tidak pernah akrab dengan ayahnya, Neng Laila tidak dapat mempercayai bahwa ayahnya yang tenang dan rasional akan menjadi anggota laboratorium 1718 yang fanatik. Neng Laila kebingungan, dan satu-satunya yang dapat dia lakukan untuk mempertahankan kewarasannya adalah fokus dalam pelatihan dan belajar untuk melupakan kenyataan yang menimpanya. Seiring berjalannya waktu, Neng Laila tumbuh dewasa, dan kakeknya yang sudah tua pun tutup usia. Di ranjang kematiannya, dia memberitahu Neng Laila kebenaran yang sesungguhnya. Ketika Neng Laila diculik, ayahnya tidak memiliki pilihan lain selain mengambil posisi anak tercintanya. Dia dipaksa keluar dan mengabdi pada laboratorium 1718. Sebelum menyerahkan dirinya, ayahnya meminta seluruh keluarga berjanji agar tidak memberitahu Neng Laila, sehingga dia dapat tumbuh dewasa tanpa dibebani rasa bersalah karena nasib ayahnya. Neng Laila akhirnya memahami segala yang dikatakan dan dilakukan ayahnya kepadanya, dan kedalaman kasih sayang ayahnya yang sesungguhnya, dan dia menjadi semakin kuat. Di bawah sinar matahari yang terbenam, Neng Laila mengambil prototipe senjata Leviathan yang diwariskan ayahnya dan memulai misinya mencari laboratorium 1718.